Dede Teladas mengaji menyiarkan, sedang menyiarkan siaran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan. Kita masih di pembahasan definisi syirik besar. Syirik besar tadi kita sebutkan definisinya yang disebutkan oleh para ulama. Definisi syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Saya ulangi lagi supaya ingat. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah secara mutlak dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah ya, contohnya ibadah. Ya. Contohnya ibadah. Berdoa contohnya. Jadi sudah kita contohkan berdoa. Mengetahui hal gaib, Pak, itu kekhususan Allah bukan? Jadi kalau ada orang meyakini bahwa ada orang mengetahui hal gaib, berarti orang ini telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan ini syirik besar. Nanti lo kita jeda dulu, kayaknya masih bagi-bagi. Udah. Ibu-ibu udah kebagian. Nah, biar antaranya. Sudah, kita lanjutkan. Jadi syirik besar adalah tadi menyamakan selain Allah dengan Allah secara mutlak dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contohnya Pak, kekhususan Allah itu mengetahui perkara gaib. Jadi hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Kalau ada orang meyakini ada orang lain tahu hal gaib, berarti orang ini telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini syirik besar, mengeluarkan seseorang dari Islam, hancur amalannya. Kalau dia mati tidak bertobat, maka kekal dalam neraka. Waliyadzubillah, maka hati-hati. Banyak di antara kaum muslimin yang menyamakan selain Allah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara merupakan kekhususan bagi Allah tanpa dia sadari. Jadi ini syirik besar. Kalau di sini sebutkan sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini harusnya berdoa itu kepada Allah, dia malah berdoa kepada selain Allah. Harusnya keyakinan hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, tapi ini malah meyakini ada selain Allah, entah gunting kecil, garam atau selainnya, itu bisa menyelamatkan. Nanti ini kita bahas di syirik kecil ada. Jadi itu syirik besar. Sudah paham Bapak Ibu syirik besar? Bisa saya tes? Pak, apa syirik akbar Pak? Iya. Menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah itu maksudnya?
beribadah kepada selain Allah. Gampangannya kuwi. Iya bisa itu yang disebutkan di sini. Jadi beribadah kepada selain itu syirik besar. Allah berfirman di sini disebutkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Kata Allah, coba lagi-lagi Allah mengatakan jangan berbuat syirik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Jadi bukan main-main Bapak Ibu. Bukan main-main syirik besar ini. Pokoknya syirik itu bukan main-mainan. Namun banyak sekali orang yang naudzubillah min dzalik jatuh kepada kesyirikan karena sebab kebodohan, kejahilan, berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Kasus yang sering terjadi saja, contohnya ada anak hilang, tenggelam di laut contohnya. Itu kan banyak yang berkomentar. Paling ya tempat situ minta tumbal. Ini Pak keyakinan syirik ini Pak. Minta tumbal lah. Kemudian ada lagi yang ditanya isneng endi iki yo. Pokoknya saya tak hitung sih. Pokoknya berdasarkan hitung-hitunganku ya kurang adoh. Wes pokoknya kono kuwi lah deh. La ilaha illallah. Anda tahu hal gaib Pak? Ya. Jelas ini penyimpangan. Menyedihkan sekali banyak orang yang seperti ini. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik besar. Minta hujan kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Kadang-kadang ya nenek-nenek kita masih manggil-manggil, siapa yang dipanggil kita? Iya Pak, yudis ngopo leren gitu ya. Udah nih, la ilaha illallah. Ini perkara besar Bapak Ibu. Karena sebab inilah Nabi SAW diutus. Iya. Apabila ada kesyirikan di suatu kampung, merajalela sudah Pak. Lihat saja kampung tersebut, tidak akan ada keberkahannya. Tidak akan ada keberkahannya. Terus paceklik, ya, kesulitan, kerumitan, kesusahan akan menghampiri kampung tersebut. Kecuali ada orang yang berusaha terus mengingkari, ya, berusaha terus mendakwahkan. Ya, mudah-mudahan dengan sebab adanya itu Allah tahan malapetaka. Ya. Jadi ini syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nanti beliau bawakan contoh-contoh syirik besar Pak, nanti yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini dikatakan halisyirku mawjudun fi hadhil ummah. Halisyirku mawjudun fi hadhil ummati. Apakah syirik ada di umat ini? Apakah syirik itu terjadi di umat Islam ini? Jawabannya na'am, mawjudun, ada. Dalilnya mana? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aksaruhum billah wa ma yu'min aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka pun berbuat syirik. Ini banyak orang yang beriman kepada Allah, namun di samping itu melakukan kesyirikan juga. Berapa banyak Pak orang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan geleng-geleng kepalanya gara-gara bahasa itu. Tapi pas pacak klik, panen ya gagal terus. Iya, kemudian banyak sekali masalah, datang dia ke Mbah Dukun. Kalimat la ilaha illallahnya tidak dia pahami, tidak dia realisasikan.
Dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Jadi ada. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa sudah kesyirikan itu nggak akan terjadi lagi pada umat ini. Ini tidak benar, sangat tidak benar. Buktinya kita lihat Pak, realita yang ada. Orang yang sujud ke kuburan, ya, orang yang ngalap berkah ilernya Pak Kiai, kesyirikan itu ada. Itu kesyirikan. Yang melakukan ya pakai peci, pakai jubah, nyium-nyium kuburan. Yang nyium itu banyak orang Islam, waliyadzubillah. Ini dalilnya tadi, wa may yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badul awthanu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hari kiamat tidak akan tegak sampai kabilah dari umatku itu ikut-ikutan orang musyrikin, gabung dengan orang musyrikin, dan sampai patung-patung diibadahi. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dari umat Nabi Muhammad itu melakukan kesyirikan, itu ada. Dan ini yang terjadi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir lah di pertemuan kita kali ini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Ma hukmu du'ail amwati awil ghaibina? Apa hukum berdoa kepada orang yang sudah mati, atau berdoa kepada orang yang jauh, nggak ada di tempat, ya, gaib? Apa hukumnya? Bu, pertanyaan jelas nggak Bu? Jelas ya. Apa pertanyaannya Bu? Apa hukum berdoa kepada orang yang udah mati? Dan apa hukum berdoa kepada orang yang dia hidup tapi jauh, ya, nggak di tempat sini? Jawabannya, doaul amwati awil ghaibina minasyirkil akbari. Berdoa kepada orang yang udah mati atau orang yang nggak ada, ya, berdoa kepada orang yang nggak ada termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Orang udah mati, udah di kuburan, diminta-mintai. Mungkin karena dia meminta-minta saja. Berdoanya bukan mendoakan, tapi berdoa meminta. Iya, dia berdoa kepada, bukan berdoa kepada Allah untuk. Bukan mendoakan, bukan, beda. Dia minta, dia berdoa. Datang ke kuburan, iya, nginep-nginep di kuburan, udah gitu yang diminta nomor togel. Ini sudahlah yang diminta togel gitu, maksudnya nomor berapa yang keluar atau yang tembus. Ya ilahi, ini jelas-jelas parah banget gitu ya, parah sekali. Kalau mendoakan beda, boleh, tidak masalah, itu disyariatkan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi ini minta berdoa, dia berdoa kepada orang yang udah mati. Contohnya datang Pak Kiai atau Pak Ustadz yang sudah mati nih, wahai orang soleh. Ya enggak mesti datang ke kuburan. Pokoknya dia minta kepada orang yang mati. Dia meyakini bahwa orang yang sudah mati itu bisa mengabulkan atau minimal menyampaikan doa dia kepada Allah. Ini sama, syirik besar. Dia datang contohnya minta rezeki, saya mau nyalon. Kalau kita datang ke kuburan, mendoakan tujuannya. Boleh kalau mendoakan. Ini berdoa kepada Allah supaya diampuni, boleh. Tapi kalau berdoa kepada yang udah mati, contohnya yang udah mati itu Pak Yai. Pak Yai, tolong kula niki saya ini mau nyalon contohnya. Tolong ditembuske gitu. Jelas ini naudzubillah min dzalik ya. Tidak boleh. Syirik besar, atau minta anak, minta rezeki dan seterusnya.
Dan ini banyak sekali. Kuburan dihias-hias, kuburan ya dipercantik supaya orang datang kemudian minta kepada orang yang sudah mati tersebut. Waliyadzubillah, Pak, ini akalnya kemana? Akalnya kemana orang udah mati dimintain coba? Orang udah mati diminta-minta. Pas dia mati, yang mandiin orang, yang ngapanin juga orang, yang ngantar dia ke kuburan juga orang. Kan diantar kan, nggak disuruh jalan sendiri, nggak bisa. Yang masukin ke kuburan juga orang. Ya, pas disolatin sebelum itu ya didoakan ampunan, didoakan, ya Allah ampuni dia. Kenapa Pak sudah dikubur? Udah diminta-minta. Jelas keyakinan ini merusak akal sekali. Naudzubillah min dzalik. Sudah orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh didoakan. Dia butuh dengan doa kita, kok kita malah minta ke dia. Jelas ini ya adalah kerusakan ya. Sangat-sangat rusak, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay al-musyrikin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak menolak mudarat darimu. Jika engkau lakukan berarti engkau ini termasuk orang-orang musyrikin. Kata siapa, Pak? Kata Allah. Allah yang berfirman. Pak, setinggi apapun kedudukan seseorang di sisi Allah, sesoleh apapun seseorang, tetap Pak nggak boleh kita minta ke dia. Kalau mintanya urusan dunia, sesuatu yang dia mampu, enggak masalah pas masih hidup. Pak I tolong pinjemin saya duit, mampu dia bisa. Pak I tolong doakan saya, boleh masih hidup, enggak masalah. Kalau udah mati, jangan sekali-kali minta kepada orang yang udah mati. Enggak bisa, karena kata Allah jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa, ya sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak mudarat darimu. Jika engkau lakukan berarti engkau termasuk orang-orang zalimin, maksudnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Jadi nggak boleh. Haram. Siapa yang melarang, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih banyak keyakinan ini tersebar. Orang kalau udah mati ya dan dia orang soleh masih bisa memberikan manfaat. Auzubillah min dzalik. Cobalah Pak pakai akal kita. Allah memberikan akal kepada kita untuk digunakan dengan baik. Coba. Ya. Orang udah mati diminta-minta. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia sebelum matinya itu berdoa kepada selain Allah, ya, maka dakhalan nar. Pasti masuk ke dalam neraka. Pasti masuk ke dalam neraka. Jadi dia belum sempat taubat. Melakukan kesyirikan, mati, Pak. Udah kekal dalam neraka waliyadzubillah selama-lamanya. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dan tadi ya nggak boleh juga berdoa kepada orang yang nggak ada. Baik, kali ini kan tadi orang udah mati. Gimana hukumnya kalau sama orang yang masih hidup? Tolong minta. Kalau seandainya orang yang masih hidup dan ada, Pak, boleh kita minta kepada dia sesuatu yang bisa dia lakukan. Kayak tadi contohnya saya contohkan tadi, Pak Kiai tolong bantu saya antar saya gitu ya ke sana, boleh. Pak Kiai tolong saya nih rumah bocor, ya tolong bantuin, barangkali Pak Kiainya kerjaannya bersihin genteng benerin genteng barangkali gitu ya. Boleh, tidak masalah. Ada orangnya, tapi kalau seandainya Pak Kiainya jauh di Jawa, contohnya kita lagi di lautan, bocor perahu kita mau tenggelam,
merem dikit langsung, Pak Kiai tolong saya ini mau tenggelam Pak Kiai, tolong saya. Ini haram Pak, termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Iya. Kita contohnya ya lagi posisi betul-betul genting lah kepepet, terus kita minta tolong kepada orang yang kita yakini dia hebat tapi jauh. Ini pun jelas haram hukumnya, termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Kalau ditelepon dulu dihubung. Ya kalau ditelepon, ya dia bisa apa? Contohnya perahunya bocor. Iya. Pak Kiai membimbing, oh ini dikasih ini. Oh, boleh kalau gitu. Berarti itu termasuk dihukumi ada dia. Alamiah. Iya. Nggak masalah kalau gitu. Yang maksud orangnya jauh itu tidak boleh dengan hal gaib. Iya, perkara yang dia nggak bisa, dia nggak mampu melakukan itu. Ini perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Dengan ikatan batin contohnya. Iya, nggak boleh seperti itu. Tidak diperbolehkan. Pakai WA. Gimana Pak Kiai, mobil rusak ini? Pak Kiainya memang paham gitu, nggak masalah. Yang ini rusak, coba cek yang ini. Nah, nggak masalah kalau gitu. Kalau ilmu batin gitu ya, merem dikit Pak Kiai ini mobil rusak gimana ini, Pak Kiainya terkontak gitu ya. Ya, sebetulnya itu dusta saja, kalaupun iya bantuan jin. Bantuan jin yang sebelumnya dia pasti memberikan apa yang dimau oleh jin, pasti. Kan ada orang sakit ya. Nah, China di Jawa. Nah, HP ini. Pakai HP. Taruh di kelas 9. Nah, dijamping dari sana itu gimana ya? Teh. Gimana itu? Oke. Kita udah mulai sesi tanya jawab ya. Ibu-ibu jelas nggak pertanyaannya? Jadi ada yang nanya gimana hukumnya kalau Pak Kiainya jauh terus kita ada yang sakit gitu ya. Terus kata Pak Kiai kan lagi teleponan nih, udah tempelin HP-nya dekat gelas atau dianin ke gelas, Pak Kiai jampi-jampi. Pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum asal berobat itu boleh ya. Boleh, tidak masalah. Kemudian hukum asal ruqyah itu disyariatkan. Dan ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kepada orang yang sakit. Ini ruqyah. Ini ruqyah. Kalau memang itu ruqyah, lafadznya ruqyah yang disampaikan oleh Pak Kiai, dibacakan oleh Pak Kiai. Nah nanti pertanyaannya, apa hukum ruqyah dari jarak jauh? Itu. Kalau seandainya yang dibaca Pak Kiai itu adalah jampe kumat kamit yang nggak jelas, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi ya selain itu, jelasnya tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Biasanya itu jampi-jampi minta ke jin, cuman awalnya aja biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ini itu doang. Yang intinya dia manggil setannya, minta bantuan kepada syaitan, dan ini jelas perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi budak syaitan. Kalau seandainya yang dibacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran, jelas betul-betul yang dia baca, dan diantara syarat ruqyah adalah jelas yang dibaca Al-Quran yang dibaca atau doa dari hadis Nabi SAW yang dibaca, itu jelas dia betul-betul baca ya, bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim di awalnya doang. Iya, terdengar, ataupun kalau tidak terdengar ya dia betul-betul jelas ya. Seperti itu. Nah yang namanya dibacakan ya yang utama jelas. Tapi kalau seandainya tidak jelas, cuman awalnya doang jelas, ini bisa-bisa nanti kesyirikan ya. Tapi kalau seandainya kita katakan pagi itu benar-benar Al-Quran yang dibaca, doa dari hadis Nabi yang dibaca, tapi ini sangat jarang sekali biasanya. Taruhlah. Pertanyaannya, apa hukum ruqyah dari jarak jauh? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan ruqyah dari jarak jauh tidak boleh. Karena sekali lagi Pak, ruqyah itu ibadah. Ruqyah itu ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya.
Jadi ibadah tuh tata caranya sudah ada. Tata caranya sudah ada. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ruqyah itu langsung berhadapan, ya, langsung berhadapan dengan orang yang sakit. Kalau seandainya kita bolehkan melalui jarak jauh, ya nanti akan terbukalah amalan-amalan bid'ah, seperti itu. Tapi saya sarankan kalau memang sakit, sudah jelas-jelas ke orang yang paham Al-Quran, bacaan Al-Quran, datang ke dia, tolong ruqyah gitu ya, ke Bang Ipul contohnya yang di sini, atau siapalah yang bisa baca Al-Quran, bacakan pada orang yang sakit. Air yang dibacakan Al-Quran, bacakan doa-doa dari Nabi, yakin. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, Al-Fatihah, ya. Kemudian yang pendek-pendek yang kita hafal, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya qul huwallahu ahad, itu bacakan. Kemudian minumkan. Ditiupkan dulu, ditiupin gitu ya, ditiup. Kemudian disuruh minum tuh. Biasanya ntar jinnya kepanasan, nggak suka dia, dan biasanya nggak mau minum karena dia tahu itu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah makam diberi batu nisan atau batu nisan diganti dengan marmer yang ada tulisan nama? Bolehkah memakamkan jenazah di belakang rumah? Baik. Tadi pagi ya kita bahas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum memberi batu nisan di makam gitu ya, atau kijing bahasa lainnya ya? Hukumnya kita akan ketahui apabila kita paham hadis yang akan saya bacakan. Nabi disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa yuzada alaihi wa yubna alaihi wa an yubna alaihi wa yuktaba alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kata sahabat yang mulia Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dicat atau dikapur, dicat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan didudukin. Ya, didudukin aja nggak boleh, apalagi diinjak. Dosa besar, karena Nabi mengatakan, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu siyabahu wa takhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabri muslim. Maka makalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian duduk di atas bara api, ya, kemudian sampai membakar pakaiannya, tembus ke kulitnya, kebakar, kata Nabi itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan seorang muslim. Duduk aja nggak boleh, apalagi nginjak, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ada hadis yang lain. Jadi nggak boleh ya kita dudukin kuburan atau nginjak kuburan muslim. Kalau orang kafir terserah, ya asal keluarganya nggak marah, nggak ngelihat, nggak apa-apa. Keluarganya kan ngamuk keluarganya. Kalau orang muslim kehormatannya terjaga meskipun sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi mengatakan, kata sahabat yang mulia Jabir, dan Nabi SAW melarang ya dibangun sesuatu di atas kuburan, apapun bangunannya, kecil ataupun besar, tidak boleh dibangun sesuatu. Pakai batu nisan kek, pakai ya bikin rumah-rumahan kek, atau bikin masjid kek di atasnya, tidak boleh. Makanya dari sini kata para ulama, dari hadis ini tidak boleh seseorang membangun masjid di atas kuburan. Kan ada tuh Pak, tanah itu digusur, padahal tanah kuburan digusur terus dibangun masjid, nggak sah sholat di situ, nggak boleh. Masjid itu harus dihancurkan, mau habis miliaran triliunan, hancurkan, karena itu termasuk masjid dirar. Masjid yang dibangun ya tujuannya itu bermaksiat kepada Allah. Ya maksiat, syirik, maksiat apalagi yang paling besar dari syirik. Kemudian Nabi ini ya nggak boleh, dari sini nggak boleh
pakai kijing atau pakai ya apa bahasa yang lainnya itu pakai batu nisan. Yang boleh gimana Ustaz? Iya. Nanti yang boleh ya bentar lagi kata Nabi SAW tadi wa an yuktaba alaih dan ditulis-tulis. Nabi melarang kuburan itu ditulis-tulis. Apapun tulisannya, mau nama, tanggal lahir, tanggal mati, ya, tanggal kawinnya sekalian nggak boleh. Kalau Arab? Meskipun Arab nggak ada bedanya, pokoknya yang itu tulisan tidak diperbolehkan. Nabi yang melarang. Nabi Muhammad yang melarang Bapak Ibu ya, tadi berdasarkan tadi. Dan Nabi mengatakan dan Nabi melarang wa an yuzada 'alaiha atau 'alaihi. Nabi melarang kuburan itu ditambah-tambah sesuatu. Makanya dari sini kata para ulama nggak boleh ditambah bunga, ya, ditambah air segala macam, dikasih payung lah, nggak boleh. Sayang tuh payung. Kita yang hidup butuh pas kehujanan. Orang udah mati dikasih payung. Ini akalnya kemana kan gitu? Nabi yang melarang Bapak Ibu ya. Tolong nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan hukum ini jangan kata ustadz itu, jangan kata Nabi. Ada hadisnya gitu ya. Ada hadis yang melarang. Jadi di sini nggak boleh Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah memberi batu nisan. Kalau ada yang sudah membangun batu nisan, maka dihancurkan ya, dilepas. Karena maksiat. Iya, karena maksiat. Kemudian ya ini pun nanti dilihat mudarat dan maslahatnya lagi. Kalau memang kita yang punya, ini anak-anak saya yang mati, ya, peduli amat gitu ya orang mau ngapain. Anak saya, kuburan, maksudnya kuburan anak saya gitu ya. Ya sudah. Iya. Tapi kalau seandainya ya kuburan adik gitu ya, orang tua kita masih ini, ya kita jelaskan dulu kepada orang tua. Itu yang lebih baik supaya mereka nanti yang menghancurkan sendiri. Ntar kita hancurkan, ketahuan, wah buat yang lebih mantap, yang lebih kokoh gitu ya, supaya nggak bisa dihancurin oleh orang. Seperti itu. Itu hukumnya. Jadi tadi ditanya gimana terus yang boleh gitu ya. Tapi kuburan yang dituntunkan, maksudnya mengubur atau membuat kuburan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dikubur gitu ya. Kalau seandainya bisa pakai lahat. Lahat itu yang nyerong dia. Jadi ada lahat, ada syak. Ada lahad, ada syak. Kalau lahat itu yang nyerong ke kiblat. Kita akan kuburan nih, nanti dibuatkan lubang dikit. Itu lahad. Liang lahat itu. Kalau yang syak itu yang di tengah. Jadi kita buat lubang, mungkin ambrol kalau buat lahat, maka di tengah itu namanya syak, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang lebih utama lahat. Kemudian dipendam, gitu ya, ditutup, dan nggak boleh harta dimasuk itu nggak boleh, jangan. Ada kan tuh sampai motor, emas segala macam ngapain? Itu haknya ahli waris. Haknya ahli waris itu. Ada itu kan motor juga ya dipendam sama ini. Iya itu. Tapi ada juga yang ikut-ikutan. Ada juga yang ikut-ikutan begitu. Orang muslim. Dan kalau orang kafir kita udah itu memang orang kafir gimana lagi? Ya, seperti itu kelakuannya. Enggak ada tuntunan. Enggak ngikutin tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, sudah dipendam, nanti tingginya itu sekitar sejengkal. Kemudian nanti dikasih tanda. Pakai batu kah atau pakai patok. Tapi ingat jangan ditulis-tulis sudah. Buat tanda aja supaya orang nggak menghinakan ini karena ini kuburan. Itu aja tujuannya patok itu atau batu sebagai tanda itu. Supaya orang nggak nginjek ini, ya, supaya orang-orang nanti nggak terancam dengan ancaman yang ngeri tadi. Nggak dikasih bunga, nggak dikasih apa, sudah gitu aja, seperti itu, sejengkal lah. Supaya apa? Supaya ketahuan ini kuburan, seperti itu. Ya udah gitu aja, nggak repot, nggak repot. Seperti itu aja tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini
Bolehkah memakamkan jenazah di belakang rumah? Hukum asalnya Bapak Ibu, menguburkan jenazah itu di kuburan kaum muslimin. Ini hukumnya. Iya. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seandainya kita mau menguburkan orang tertentu, contohnya kita buat pemakaman sendiri, pemakaman keluarga contohnya, asal itu memang betul-betul tanah kita, ya, kemudian betul-betul terjaga sampai tidak terhinakan, ya, maka tidak masalah. Asal sekali lagi Bapak Ibu tidak menimbulkan fitnah, ya. Soalnya nanti kalau udah jadi kuburan nanti hukumnya beda. Hukumnya berbeda. Iya, kita nggak boleh sholat di situ nanti di dekat kuburan. Iya, karena kenapa? Dilarang kita sholat di kuburan. Kalau memang di belakang rumah mau diperuntukkan sebagai kuburan keluarga, ya sudah, berikan batas, jadikan batas, ya. Dan ini tetapkan untuk kuburan keluarga. Rumah kita terpisah. Rumah kita terpisah. Ya. Kalau memang terpisah maka tidak masalah. Selagi nanti ingat tadi jangan ada penyimpangan tadi, ya sudah kuburin aja. Kemudian jangan sholat di situ. Kemudian jangan bangun apapun di atasnya. Jangan bangun apapun di atasnya. Sudah, lepas saja seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kalau memang di situ mau kita jadikan sebagai tempat kuburan keluarga. Seumpama begini, Tas. Jadi lokasi kuburan itu kita pagar. Iya. Tidak apa-apa. Pagarnya itu untuk membatasi kuburan. Punya siapa itu? Kalau yang memayang di rumah, kita bikin kuburan di rumah, ya. Iya. Terus batas kuburan itu kita pagar. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Kalau di pemakaman umum, Di pemakaman, terus kuburannya tidak dibangun, patokan dengan kayu atau batu nisan, tetapi di pagar sekeliling batako. Tralis lah, enggak, ya mungkin enggak batako, pakai tralis, pakai besi lah. tujuannya. Ya untuk Kalau memang dibutuhkan, ya takut ada binatang yang mengambil itu, gitu, tidak masalah. Tapi kalau nggak dibutuhkan, jangan. Itu termasuk idha'atul mal nanti, termasuk menyanyiakan harta. Ya sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kecuali di sebagian tempat, kayak saya pernah itu melihat di sebuah tempat, itu benar-benar kalau nggak dipagar, diambil sama binatang buas kuburan itu, mayatnya itu. Entah binatang buasnya apa, jadi betul-betul digali dan nyampe gitu. Karena memang tanahnya itu nggak keras, ya, nggak keras. Kalau memang seperti itu tujuannya tidak masalah. kalau hanya untuk mempermudah aja, Ustaz. Mempermudah. Maksudnya, itu kuburan ketika mungkin dia Sebagai tanda aja gitu ya. Tanda. Nggak Kan masalah. yang lain dibangun nih. Di keramik atau di semen. Iya. Yang punya keluarga kita enggak, cuma tanah aja kan. Patoknya juga enggak ada namanya. Lah bos, nggak masalah Bilang kalau kan seperti gitu itu, nggak masalah. Diberi tanda pagar keliling. Nggak masalah insya Allah. Kalau memang seperti itu tujuannya, supaya buat tanda. Permudah keluarga untuk melihat ketika ziarah mana. Karena kalau nggak dikasih semen, lambat laun rata dengan tanah, batunya takutnya ada yang ngambil. Bisa, tidak masalah kalau seperti itu untuk penjagaan. Banyak sih kayak pemakaman itu udah nempel gitu, nggak bisa bedain mana yang makam. Di sini juga yang makam anak-anak kecil itu udah Banyak. Lalu kalau kuburannya hilang apa? Apa? Kuburannya hilang, Iya. tidak lagi. pengajian lagi lah. Ya sudah hilang. Ya enggak, ya sudah, kalau hilang ya sudah. Kita berdoa tetap nyampe kok doa kita. Nggak bisa cari-cari. Enggak perlu nyari-nyari. Ya kalau memang kita mau cari mana, wah hilang. Ala kulli hal, jadi intinya ziarah kubur itu Bapak Ibu tujuan itu ngingat mati, ngingat akhirat. Yang pertama, kemudian yang kedua mendoakan, bukan berdoa tapi mendoakan ya, bukan berdoa kepada tapi mendoakan orang yang
yang sudah mati itu. Kalau seandainya ternyata hilang, ya nggak perlu ke kuburan kita. Kalau berdoa nggak perlu ke kuburan, di rumah aja nyampe ke Allah tahu. Intinya gitu, pas kita ke kuburan tuh niatnya itu saja. Bukan berarti nggak boleh kita tahu, oh ini kuburan orang tua kita contohnya, atau kuburan saudara kita. Bukannya nggak boleh tahu, boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Kalau hilang ya sudah. Iya. Ternyata hilang sebenarnya. Ya, mau ngirim doa hilang. Waduh, piye iki? Tenang aja, Allah tahu. Kita berdoa, Allah tahu akan sampai. Ya meskipun kuburannya nggak ketahuan gitu di mana. Allah tahu. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, misalkan ada tetangga yang terkena musibah, meninggal dunia, terus mengadakan tahlilan selama 7 hari. Sebaiknya bagaimana? Apa kita tetap menghadiri atau tidak? Hukumnya makan minum di rumah duka bagaimana? Kalau sudah bertanya, berarti siap mendengarkan jawabannya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya jawab, kita tidak boleh melarang, tidak boleh mengharamkan sesuatu, ya, kecuali berdasarkan dalil. Jadi yang berhak mengatakan halal, mengatakan haram itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sebagai penyampai. Itu. Adapun kita sekedar ikut saja apa kata Allah, apa kata Rasul. Kita nggak ada hak untuk mengatakan ini nggak boleh, ini boleh, kecuali berdasarkan firman Allah dan sabda Rasul. Dan apa yang Allah katakan, apa yang Allah tetapkan, Nabi tetapkan, maka wajib sebagai orang Islam kita terima. Nggak boleh kita pilih-pilih, ya, ketika Allah telah menetapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, sudah nih, hukumnya enggak boleh contohnya. Terus dia malah milih-milih dah. Ntar dulu gitu ya, ntar saya timbang-timbang dulu, ini sesuai nggak ini dengan apa yang saya lakukan atau sesuai nggak. Intinya dia pilih-pilih, bukan sami'na wa ta'na, saya dengar ya saya taat, tapi milih-milih. Ini nggak pantas sekali orang beriman seperti itu. Tapi kemudian di sini ditanyakan, gimana nih tetangga dapat musibah, meninggal dunia, terus mengadakan tahlilan selama 7 hari. Sebaiknya bagaimana? Apa kita tetap menghadiri atau tidak? Taib, sebenarnya beberapa pertanyaan di sini nih terkandung. Apa hukum tahlilan? Ya. Setelah kita tahu apa hukum tahlilan, kita akan tahu apa hukum menghadirinya. Tahlilan di sini jelas yang dimaksud bukanlah ucapannya, betul tidak, Pak? Karena ucapan tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah, semua sepakat. Betul tak? Disyariatkan, sepakat kan? Kalimat tauhid, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kita enggak berselisih dalam masalah ini. Tapi maksudnya dikhususkan, kemudian dibuat acara-acara tertentu. Betul kan? Seperti itu. Baik, sebelum saya semakin jauh menjawab ini, saya tanya dulu Bapak Ibu. Amalan ini amalan soleh apa maksiat? Bagi pelakunya, bagi orang yang melakukannya nih Bu, saya tanya Bapak Ibu, amalan ini tahlilan ya, kalau ada orang mati gitu ya seminggu atau dan seterusnya lah. Amalan ini yang dilakukan, amalan soleh apa maksiat? Soleh lah. Menurut mereka soleh. Pasti soleh tuh loh, kok maksiat piye gitu kalau kita ingat. Soleh kan, amalan soleh. Pertanyaan berikutnya, amalan soleh ini Pak, Bu,
diketahui tidak oleh Nabi dan sahabat? Baik, kan dua jawabannya kan, diketahui atau tidak. Bu, yang bertanya ini, coba saya tanya, Bapak Ibu lah semuanya ya. Amalan ini tadi kan saya tanya amalan soleh apa maksiat? Pasti amalan soleh bagi pelakunya. Taib, amalan soleh ini yang dianggap sebagai amalan soleh diketahui tidak oleh Nabi dan sahabat? Diketahui tidak? Mereka tahu, Nabi tahu nggak nih amalan ini? Nggak tahu. Ya, tahu apa nggak? Nggak tahu. Ya. Kalau seandainya Nabi SAW tahu, kita minta dalilnya. Dalilnya mana? Kalau seandainya Nabi nggak tahu, loh katanya amalan soleh, kok bisa Nabi Muhammad tidak mengetahui amalan soleh? Anda ini siapa? Tapi kan dari wali. Siapapun orangnya yang diutus Allah itu siapa? Yang disuruh diikutin Nabi Muhammad SAW. Yang disuruh diikuti Nabi Muhammad. Kan kita setiap hari syahadat kita gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wali songo gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan berarti kita melecehkan wali songo, enggak. Iya. Baik. Katanya tadi Nabi nggak tahu, kok bisa Nabi Muhammad nggak tahu amalan soleh? Anda tahu kan gitu? Hebat sekali Anda kan gitu. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum ilan nar illa qad buyyina lakum. Kata Nabi, tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, amalan soleh, dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan. Kata Nabi. Kok ini Nabi nggak tahu ini amalan ini? Iya, kok Nabi nggak tahu? Nabi SAW nggak tahu amalan ini. Nah, terus gimana dong? Iya, Nabi nggak tahu. Nabi tadi mengatakan semuanya sudah dijelaskan. Kan gitu kan, bingung. Berarti jelas Nabi SAW nggak tahu, nggak diamalkan oleh Nabi. Ya, sekarang mau ngikut siapa? Kalau dia kalau misalnya kalau Nabi tahu gitu ya. Apa? Misalnya, Nabi tahu misalnya. Oh iya, nggak jadi deh, Nabi tahu. Baik, yakin Nabi tahu? Oke. Nabi mengatakan tadi, ya. Atau kita katakan nggak mungkin Pak, Nabi tahu suatu amalan soleh, kemudian beliau tidak amalkan dan beliau tidak ajarkan ke umatnya, itu nggak mungkin. Kita bawakan hadis tadi lagi. Iya. Kan itu kan. Ini amalan soleh. Oh Nabi tahu amalan ini. Lo tahu kan? Tapi Pak, kok kalau memang Nabi tahu, pasti Nabi sudah amalkan dan pasti Nabi SAW sudah menyampaikannya kepada umat kan gitu. Sekarang mana? Ada nggak dalilnya? Bingung juga dia paling. Nggak ada. Ya lagi situ. Intinya nih nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun niat yang melakukan itu baik, ya, meskipun yang melakukan itu niatnya baik, tapi niat yang baik tidak cukup Bapak Ibu. Niat yang baik tidak cukup, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau memang amalan tersebut sesuatu yang baik, sesuatu yang disyariatkan, amalan soleh, kalau memang itu amalan soleh, pasti Bapak Ibu yang pertama kali melakukannya adalah Nabi. Bukankah istri Nabi ada yang meninggal sebelum beliau meninggal? Bukankah ada anak Nabi yang meninggal sebelum beliau meninggal? Bukankah para sahabat banyak yang meninggal di medan perang? Pernah nggak kita dengar Nabi SAW? Pak sahabat, ingat nih, ini malam ini nih dari istri aneh nih. Ya diingetin. Kan ada nyatusan segala macam itu kan, sewuan apa ya? Nyewu ya. Ya haul, ya tahunan gitu kan, nyewu, nyeket apa segala macam itu. Ada nggak Nabi? Ayo sahabat kalian nih, ayo pokoknya nggak ada. Anak Nabi Pak, ya, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, semuanya meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah.
Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Semuanya meninggal dunia sebelum Nabi kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Nabi wafat baru beliau wafat. Enggak ada satupun riwayat Nabi SAW mengundang para sahabat, ayo kita tahlilan semacam yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Enggak ada, Pak. Apakah berarti Nabi ini kayak ngubur kucing nih, kayak ngubur apa wae ini, enggak ditahlilke. Nabi loh. Kalau memang itu baik, Pak, kalau memang amalan tersebut dicintai oleh Allah, pasti, Pak, yang pertama kali yang paling terdepan melakukannya adalah Nabi dan sahabat. Sahabat, Pak, orang yang paling cinta kepada Nabi, rela mereka darah mereka tertumpah, maksudnya mereka mati, rela mereka istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim demi membela Nabi SAW di medan perang. Meskipun demikian, Bapak Ibu, ketika Nabi meninggal dunia, ada nggak sahabat, satu saja sahabat yang melakukan seperti itu, yasinan atau tahlilan? Itu baru yasinan, belum al-baqarah nanti. Kalau al-baqarah panjang. Ada nggak? Apakah kita katakan berarti wah kayak ngubur kucing? Nabi dikubur kayak ngubur kucing, itu nggak ditahlil. Padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Menunjukkan amalan tersebut tidak disyariatkan. Paling ujung-ujungnya, tapi ini adat, ini adat istiadat. Pak, kalau memang itu adat istiadat, kenapa Bapak meyakini bahwa amalan tersebut bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah? Kalau amalan itu bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah, berarti amalan ibadah. Meskipun dikatakan adat, hakikatnya itu amalan ibadah. Diyakini sebagai amalan ibadah. Ya berarti kita tahu hukumnya tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau kita lakukan, Pak, siksaan yang Allah berikan langsung kepada orang yang suka melakukan itu adalah Allah persulit dia bertobat. Betul enggak? Allah persulit dia bertobat. Gimana mau tobat? Dia meyakini itu amalan soleh. Betul enggak? Iya, niatnya baik, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Niatnya baik, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Iya. Kan syarat diterimanya amalan mereka berarti. Intinya gitu ya. Saya yakin orang tadi kalau dengar apa yang saya sampaikan tadi, benar-benar mendengarkan, menyimak, ya, pikirannya nggak kemana-mana, insya Allah paham. Kalau masih nggak paham, ya berarti kemana barusan kan gitu. Kalau memang tetap menolak juga ibu tadi atau bapak tadi, niat saja tidak cukup beribadah itu. Iya, ada tuntunannya. Kalau memang mau mendoakan, doakan saja sudah, nggak usah ngada-ngadakan yang seperti itu. Doakan, ada tuntunannya. Iya, dari Nabi SAW. Jadi Pak, siksaan yang paling cepat Allah berikan kepada pelaku itu, pelaku amalan-amalan bid'ah gitu ya, amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, adalah sulit bertaubat. Beneran, Pak. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu, Pak, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat-maksiat selain bid'ah. Kenapa? Fa innal bid'ah la tatawbu minha. Karena kalau bid'ah itu susah taubat darinya. Adapun maksiat yang lain bisa mudah taubat. Kenapa? Karena orang, Pak, kalau berzina, Pak, dia yakin dia melakukan kesalahan. Orang ngerampok, dia yakin, Pak, ini yang saya lakukan ini salah. Dia ngebukin orang, dia yakin. Jadi mudah taubatnya karena dia ngaku salah. Tapi kalau orang merasa dia melakukan amalan soleh, mau disuruh taubat dari mana, kan gitu. Jadi sulit taubat. Sisaan mana, Pak, yang terberat dari ini, Pak? Lu kurang ngajar lu katanya. Lah emang kenapa? Lah gua mau ngelakuin amalan soleh, lu suruh tobat nih gimana nih? Kan repot, Pak, kalau gitu. Makanya lebih dicintai iblis. Lebih dicintai iblis, Bapak Ibu. Maka hati-hati nih.
Itu hukumnya. Jadi hukumnya nggak boleh, ya, haram melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah terus gimana ngehadirinnya? Ya ngehadirinnya juga nggak boleh. Waduh, berat Ustaz. Jadi peringan lah. Kalau memang kita nggak hadir, minimal amplop hadir. Nah itu. Bu, kalau raiso nyambat yang lebah saja. Saya nggak bisa bantu. Tapi ini saya ada bantuan. Karena saya ada urusan. Saya ada acara. Iya, ketika itu buat acara. Nggak bohong. Jadi gini, kalau kita diundang, Bu ini, mohon maaf Pak. Jadi ketika itu kita, mohon maaf Pak, nanti malam saya ada acara. Maka buat ya ketika itu pas ngomong saya nanti malam ada acara, beneran nanti malam keluar kemana kayak beli bakso acara makan-makan itu maksudnya. Gitu. Harus dibuat acaranya. Lah iya harus dibuat, kalau enggak ntar bohong beneran. Jadi ketika itu langsung buat rencana. Udah terlanjur ngomong duit nggak ada. itu jelas Pak, ini bukan bohong Pak ya. Ya kita ngomong waktu ketika itu, wah mohon maaf Pak, nanti malam saya mau ada acara. Ya, ada acara keluarga. Iya, ajak anak istri keluar gitu kan, beli bakso, ini acara makan-makan tadi. Ya. Karena itu perbuatan maksiat. Itu kalau memang Kalau yang meninggal memang keluarga. ya, saya sampaikan itu kalau memang kita masih bisa lakukan itu. Tapi terkadang Pak, memang harus tegas-tegasan, harus secara jelas. Dan disitulah keimanan kita dicoba oleh Allah. Mana nih, kuat enggak nih? Ya, karena Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku, ya ahasiban nas an yutraku an yaqul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika mereka mengatakan saya beriman, saya hijrah, saya mau berubah, terus enggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi Pak, ketika kita sudah mengatakan saya mau ikut jalan Allah dan Rasulnya, saya betul-betul ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan yang benar sesuai Al-Qur'an dan hadis. Siap, ntar diuji. Iya, diuji. Tapi ingat, ujian ini jelas ya akan mendapatkan ya hadiah dari Allah, maksudnya ini istiqomahan. Terus itu Pak diuji Pak, memang berat Pak, sangat berat sekali. Ya itu saya sudah lalui ya, dan masih akan terus ya. Nanti dituduh dengan tuduhan-tuduhan, dijauhi ya. Oh lihat orang keluarganya mati, bukannya ini malah kayak gitu, dasar memutus silaturahim. Wah kan sakit kan diomongin itu. Iya, tapi ya kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bersabar. Harus bersabar. Makanya Pak, saking beratnya ujian yang dihadapi oleh seseorang yang hijrah, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Imam Tirmidzi, sampai-sampai Nabi mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu zaman atau suatu masa orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti menggenggam bara api. Pernah menggenggam bara api Pak? Bara api lagi panas-panasnya gitu menggenggam. Kepiye rasanya? Kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi itu begitu tuh. Panas Pak, pengen cepet selesai. Tapi kalau dilepasin hancur kita. Agama kalau dilepas, iya. Ini seperti itu. Panas, sakit, dijauhi kawan, dijauhi tetangga, dicemooh. Tapi biasalah itu awal-awal saja. Kalau kita ya
kalau kita seperti itu kan, tapi kita akhlaknya baik, sering ngasih tetangga, ya ketika bertemu salam. Pokoknya kalau ada tetangga yang kesulitan, kita yang lebih dahulu membantunya. Ada yang sakit, kita beliin obat dan kita ajak. Subhanallah, mereka akan tahu Pak mana yang benar. Bisa jadi itu sebab dia dapat hidayah melalui kita. Seperti itu. Jangan udahlah nggak ikut, akhlaknya buruk. Ya udah Mbak. Wah, sekelompok aku rasudi tenan. Wih, mengerikan sekali. Ketemu aja orang gelem salam. Nggak mau salam, dia ketemu aja. Jelas sekali akhlaknya buruk, metode dakwahnya jelek. Makanya nggak bakalan berkembang. Ya intern saja mereka dakwahnya itu aja. Ya, nggak umum. Maksudnya mereka nggak mau bergabung. Selagi ya bergabungnya itu tidak melanggar syariat. Tapi ada juga Pak, yang Ya. datang itu tetangga makan nggak mau, minum nggak mau. Makan apa tuh? Ibaratnya kan udah tahlilan. Tapi sebenarnya itu kan tahlilan lagi kasih air, kasih snack ini kan. Dia nggak mau, dia cuma diem aja. Dia datang. Tapi makan nggak mau, minum nggak mau. Bagaimana itu? Lu ngapain dia datang kalau nggak mau makan? Ya, ini juga ditanyakan. Jadi kita sudah tahu hukumnya tadi. Kemudian apa hukum? Apa hukum memakan makanan hasil dari amalan-amalan tersebut? Ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan boleh, tidak masalah. Yang haram tuh amalannya. Yang haram tuh amalannya. Amalan tahlilnya itu haram. Adapun makanannya, kalau memang yang disembelih itu dengan nama Allah, kan pakai daging biasanya kan, dengan nama Allah, ya niat ngasih itu ya pokoknya terbuatnya dari sesuatu yang halal dan dikasihkan saja. Kata para ulama, dia sebagian ulama boleh, tidak masalah. Yang haram tuh amalannya, ya tapi itu tidak diharamkan, boleh. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat Syekh bin Baz rahimallahu taala, haram, tidak boleh. Karena makanan ini hasil dari perbuatan yang haram. Zina itu haram enggak, Pak? Hasilnya? Hasilnya apakah zinahnya haram, hasilnya enggak haram? Zinahnya haram kan? Hasilnya? Ya kalau dibayar kan, ada pelacur contohnya. Ada pelacur. Maksudnya ada pelacur. Iya. Perbuatannya haram, bayarannya Haram. ya haram juga. Haram. Tetap haram. Dalilnya Pak. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasil dari sesuatu tersebut. Ya. Allah haramkan zina. Perzinahan ya. Apa masa perlontean bahasanya? Pelacuran ya, seperti itu. Haram. Hasilnya juga haram. Seperti itu. Jangan sampai ntar, ini kan yang haram perbuatannya. Wah, ini yang enggak masalah kan beda. Maka tidak boleh juga. Seperti itu, kasih ayam aja. Yang tadi Ustaz, untuk berlemah lembut, kita membantu uang atau makanan kepada yang melaksanakan acara tadi. Apa tidak termasuk tolong menolong dalam perbuatan yang haram? Makanya kita pas itu, kita niatnya udah bantu aja karena dia kena musibah, kan disyariatkannya seperti itu. Adapun nanti dia pakai untuk itu, ya itu urusan dia. Transaksi kita, akad kita sudah, saya ngasih aja nih. Berarti niatnya yang dimantapkan. Iya, niatnya saya ngasih Bu, karena sampai dapat musibah pasti butuh
ya apa lagi gitu kan untuk anak, apalagi ini untuk biaya sekolah bisa gitu. Kita kasih gitu. Itu kita kasih aja enggak masalah. Kita ngasih. Bukan niat ngebantu untuk dibelikan makanan acara nanti malam. Nggak boleh kalau seperti itu. Ini kita kasih aja. Adapun dia nanti mau dia buat itu ya itu urusan dia. Itu urusan dia. Seperti itu. Jadi tidak masalah kita kasih. Niat bantu karena dia kena musibah, suaminya atau anaknya meninggal gitu. Iya. Tidak masalah. Seharusnya terbalik Bapak Ibu. Orang-orang yang bawain makanan ke rumah orang yang kena musibah. Serius, seharusnya seperti itu. Orang-orang yang bawa makanan, yang bawa amplop, kasih. Itu sunnahnya. Itu ajaran Nabi SAW. Jadi udah meninggal dunia, dia terhibur, teringani bebannya. Harusnya kayak gitu. Coba kita hidupkan lah ajaran Nabi ini, sunnah Nabi. Kalau ada yang meninggal, coba kita datang. Kita ada yang bawa beras 5 kilo plus amplop gocap gitu ya, atau coba kita ini ngumpul gitu ya. Siapa yang mampunya apa, yang dikasih bisanya apa, entah lauk yang ada di dapur, nggak apa-apa kasih. Ya dibungkus seperti itu. Bisa kayak gitu. Ini menunjukkan akhlak kita ini, wah luar biasa nih, udah ngaji. Ini ngaji di mana nih orang ini? Bagus banget nih. Itu sunnahnya seperti itu. Iya. Siangnya kita datang. Kita datang nih Bu, bantuan dari kami, nih ngumpul-ngumpul, ya ngumpul-ngumpulin dari. Saya gitu, kalau kan biasanya diundang kita kan. Kita punya, saya pembinanya, bukan termasuk, saya pembinanya. Jadi kita punya sebuah apa ya? Kita punya kumpulan orang-orang. Ada yang ngurus pemandiannya, yang ngafanin, yang nyiapin kuburan gitu, itu ada. Jadi ketika ada yang meninggal, ada yang ngomongin kita, sudah kita langsung bergerak. Yang mandiin siapa udah ini, ya, udah tersusun seperti itu, rapi. Gitu. Kita diundang dan saya sering juga kan sediain itu kan, baskom biasanya. Kok pada diam-diam aja udah saya bawa, saya kirim, ayo ini. Ayo kawan, siapa yang mau ambil? Ayo cepat. Ayo. Pas takziah seperti itu. Iya, seperti kalau seandainya nggak kayak gitu ya kita ngamplop seperti itu kita. Iya, jangan kasih beras kuning, ngapain? Tutup kain. Ya yang penting ya supaya nggak kabur duitnya. Iya. Seperti itu. Atau pakai kotak amal bisa, enggak masalah. Hah? Enggak masalah. Kartu intinya buat naruh duit gitu loh, supaya orang-orang pas datang ngasih amplop gitu ya. Lah enggak masalah, itu sunnahnya. Sunnahnya. Iya, karena dia mati keluarganya. Tapi biasanya yang menyiapkan ya bukan dia tapi saudaranya gitu. Atau kita lah yang punya, harus kita punya inisiatif gitu kan. Ini lagi musibah, udah kena musibah, mati malam, apa dia udah mikir ntar malam nih, aduh pusing lagi. Belum sampai seminggu lagi, ada yang sampai seminggu. Wah udah mati di keluarganya, biaya ini itu banyak, plus harus ngasih makan ini itu. Waliyadzubillah. Habis saya masuk kandang. Lah iya, jelas ini memberatkan. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, nanti kalau ada yang meninggal, siapapun, jangan kita pilih-pilih, siapapun coba. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Bisanya beli air ini sedus, udah kasih, datang. Iya, datang. Kita bisa ngamplop 20.000 selawe, datang. Udah. Iya, nggak masalah. Kita ajak orang-orang. Apa yang kita bisa kasih, kita kasih. Seperti itu. Jadi orang tahu nantinya, oh begini seharusnya yang dilakukan. Sebetulnya Pak, orang-orang yang seperti itu udah tahu mereka tuh bahwa apa yang mereka lakukan, atau sebagian lah ya, sebagian mereka tahu yang dilakukan itu sangat memberatkan, sangat memberatkan. Sudahlah tidak ada contohnya, tidak diterima, plus dapat ancaman azab. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Beliau dulu ya. Coba.
Iya. Insya Allah nanti kita akan bantah itu di pembahasan. Insya Allah nanti ada tentang wasilah. Iya, ada jawabannya. Iya, banyak ini tersebar ini sebagai wasilah saja. Karena saya ini pelaku maksiat, banyak dosanya, yo nggak pantas langsung. Kita aja kalau mau ketemu Pak Presiden, ya pemimpin kan nggak bisa langsung. Insya Allah nanti itu kita akan bantah. Ya, kita akan bantah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada wasilah, nanti ada tawassul, berkaitan dengan tawassul nanti ada. Jadi jawabannya kita tunda. Tadi Bang Ipun. Berarti intinya beliau suruh berangkat nanti Mas. Nah, iya gitu maksud Anda. Berangkat terus. Oh. Termasuk dari Sri Akbar menjelaskan bahwa selain Allah yang menjadi keputusan dari Allah. Termasuk salah satu adalah tentang hal yang gaib. Pertanyaannya, yang masuk dengan sesuatu yang gaib itu, gaib itu apakah memang yang terbatas dengan pandangan mata kita, atau memang sesuatu yang bahkan panca indera kita nggak bisa mencapai itu? Ya, itu aja. Jadi tadi kita sampaikan bahwa syirik besar itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kemudian tadi saya contohkan mengetahui perkara gaib. Ya, mengetahui perkara gaib itu termasuk kekhususan bagi Allah. Jadi barang siapa yang meyakini ada orang dia bisa mengetahui perkara gaib, maka dia berarti telah menyamakan orang tersebut dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, yang dimaksud dengan perkara gaib di sini perkara gaib yang apa? Gitu kan intinya, Bang ya. Perkara gaib itu ada dua, Bapak Ibu. Bu, perkara gaib ada berapa, Bu? Ada dua. Pertama ada yang mutlak. Gaib yang mutlak. Kedua, gaib yang nisbi. Pertama mutlak, kedua nisbi. Perkara gaib yang mutlak adalah perkara gaib yang hanya Allah mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti kapan terjadinya hari kiamat. Iya. Kapan mati. Jadi perkara gaib yang mutlak adalah perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ini perkara gaib yang mutlak. Dan yang dimaksud perkara gaib tadi yang dicontoh tadi adalah perkara gaib yang mutlak. Barang siapa yang meyakini ada orang mengetahui perkara gaib yang mutlak, berarti dia telah menyamakan orang tersebut dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, dan ini adalah syirik besar. Kemudian ada gaib nisbi, perkara gaib yang nisbi. Perkara gaib bagi seseorang namun tidak bagi orang lain. Jadi gaib bagi seseorang tidak diketahui oleh sebagian orang, namun diketahui oleh sebagian orang yang lain. Contohnya perkara gaib yang nisbi. Di balik tirai ini gaib bagi saya atau bagi kita. Betul tidak, Pak? Siapa aja yang ada di situ. Tapi bagi yang di dalam gaib enggak? Yang di balik tirai itu, bagi yang di balik tirai itu gaib enggak bagi dia? Enggak. Nah, ini gaib nisbi. Dan yang dimaksud dengan gaib tadi yang tidak boleh adalah gaib mutlak. Kalau gaib nisbi tidak masalah. Contohnya ada orang kehilangan kambing atau sapi. Kan gaib bagi dia di mana sapi itu berada, kan gaib. Namun tidak bagi orang lain yang melihat. Yang melihat. Kali ini gaib nisbi. Gaib nisbi. Kalau gaib nisbi tidak masalah, seseorang dia bertanya kepada orang, barangkali tahu. Domba saya tadi hilang, ente ngelihat enggak? Ente tahu enggak? Ente ngelihat enggak? Oh, enggak tahu. Ya udah. Karena tahu di mana sana larinya. Tidak masalah kalau gaib nisbi kita tanyakan kepada orang, tidak masalah. Tidak masalah. Karena ini gaib nisbi.
Ada orang kehilangan HP contohnya di masjid. Bukankah dia nanya? Kan nisbi bagi dia gaib kan, tidak ada tuh, tidak kelihatan. Tapi bagi orang lain yang menemukan, yang melihat, tidak gaib. Jadi yang kita contohkan tadi adalah gaib yang mutlak. Kalau masalah rezeki, Ustaz? Rezeki gaib mutlak. Kita nggak tahu. Ya. Contoh misalnya gini, bisa di pagi hari ada kalung yang jatuh ke comberan. Ada kalung yang jatuh comberan. Jadi cari-cari sampai 1 jam itu nggak kelihatan. Iya, nggak ketemu. Ada yang menyarankan juga kita ke Mayai aja. Iya. Akhirnya datangin Kiai, kata Pak Kiai, Iya. nggak usah dicari lagi. Iya. Ini Pak Kiai jauh di rumah, tapi dia Iya. ke sana. Jadi nggak tahu kejadian ini. Nah, Kemudian udah nggak usah dicari lagi, nanti pada asar cari, nanti udah di situ lagi kata gitu. padahal memang nggak kemana-mana gitu kan. Memang sudah dicari, waktu pagi jatuh dicari, Iya. buku-buku nggak ada. Iya. Dia nyangka udah biar aja, nanti kita tanyakan sama Pak Kiai aja. Kata Pak Kiai, kata Pak Kiai udah nggak usah dicari lagi, nanti Iya. pada asar dicari gitu. Ketika pada asar dicari, udah mau ada di situ. Kalau seperti itu, ya itu termasuk gaib mutlak. Jadi gaib mutlak seperti itu. Pakainya tahu nggak? Sama-sama nggak tahu. Iya. Kalau seandainya dia tahu, kan seperti udah dicari kan? Udah dicari kok nggak ketemu. Berarti bagi mereka ini, bagi mereka ini yang udah nyari nggak ketemu, berarti gaib ini menjadi gaib mutlak. Hanya Allah yang tahu. Berarti kan keberadaannya, wong dicari-cari nggak ketemu. Kemudian ditanyakan kepada mbah dukun. Yang jelas ini tidak diperbolehkan. Termasuk syirik akbar. Jadinya gaib mutlak. Kemudian ketika dicari sesuai dengan dibilang. Iya, ya dia bantuan jin. Bantuan jin. Iya. Dia minta bantuan jin. Seperti itu. Jadi jin kan banyak, kawannya banyak sekali. Nanti mereka saling menghubungi. Ente ngelihat gak tadi jatuhnya di mana? Oh, jatuh di sini. Ya, ntar yang ini ngasih tahu sana. Yang sana ntar ngasih tahu yang ke sini. Terus ya gitu-gitu aja. Dan jin cepat. Iya, cepat sekali dia. Kalau kita kan ya jalan dulu. Enggak, dia cepat. Iya. Ngasih taunya bisa cepat sekali. Kiainya kan sebelum ngasih tahu ritual dulu ya Pak. Pasti. Dia ritual dulu. Atau kalau memang kiainya, Dalam kamar entah. kalau memang kiainya sudah canggih, kesirikannya sudah besar sekali, dia cukup paling komat kamit bentar. Komat kamit merem. Oh Iya. itu nanti habis asar di sebelah Iya. kanan. Atau ya nggak harus merem segala gitu. Kalau memang sudah sangat-sangat canggih kesirikannya, sudah sangat besar sekali kesirikannya, kadang-kadang ya begitu ini langsung dikasih tahu. Karena sudah jadi budak syaitan. Bahkan kita belum cerita dia sudah tahu. Iya, biasanya kayak gitu. Intinya semakin hebat dukun, berarti semakin besar sekali kesyirikan yang dia lakukan. Maksudnya semakin banyak, ya, banyak sekali kesyirikan yang dia lakukan. Ima dia nginjek Al-Quran, ima dia nanti disuruh sujud kepada setan, ima dia nanti nulis Quran pakai kotorannya, dan seterusnya. Dan itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Cuman pas di depan orang tampilnya kayak Pak Kiai, namun di balik itu dia menghinakan agama Islam. Seperti itu. Terus gimana dong? Kalau memang benar-benar udah hilang atau dompet hilang, terus gimana? Ya udah. Bukan rezeki Anda kan gitu. Kalau memang kalau seandainya udah dicari nggak ketemu lagi. Jangan sampai kita gara-gara kehilangan dunia jadi kehilangan akhirat juga. Dunia akhirat berarti dunia sudah hilang, ya sudah. Akhirat malah hilang juga gara-gara melakukan kesyirikan tadi sudah. Dan ini masih banyak Pak. Yang melakukan ini banyak sekali. Datang ke orang yang dianggap sebagai mengetahui perkara gaib, jelas mereka itu budak syaitan Pak. Pasti mereka punya amalan yang menjijikkan di balik mata manusia. Pasti itu Pak, pasti. Ya, kalaupun memang bentuknya tidak menjijikan, pasti ada kesyirikan yang dia lakukan. Dia minta-minta kepada jin, kepada syaitan, waliyadzubillah. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu kalau ada orang kebal, ada orang ya pakai jubah, serba putih, tapi amalannya amalan dukun,
Sudah Pak, sama aja. Syariat Islam itu ya lebih memperhatikan hakikat bukan nama. Iya. Jadi hakikatnya itu riba meskipun dinamai bunga ya tetap riba. Dono meskipun namanya dona ya tetap dono. Ya dono meskipun jadi si dona ya namanya dono tetap si dono, laki-laki dia. Allahu a'lam bishawab. Sudah malam Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi hati-hati dari syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.